Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu melakukan kunjungan ke Gaza Selasa 19 November 2024. Pada kesempatan itu, ia mengancam warga Gaza, mengatakan akan memburu siapapun jika berani menyakiti sandera Israel. Dilansir Reuters, Netanyahu bahkan memberikan ancaman keras dengan menyinggung penangkapan hingga aksi berlumuran darah. Selain itu, dalam kunjungannya, Netanyahu juga menjanjikan hadiah 5 juta dolar. Hadiah itu akan diberikan kepada siapapun yang bisa mengembalikan 101 sandera yang tersisa di Gaza. Di akhir, Netanyahu mengatakan bahwa Hamas tidak akan memerintah daerah kantong Palestina itu setelah perang berakhir. Pasalnya, Netanyahu mengklaim bahwa Israel telah menghancurkan kemampuan militer Hamas. Semua pernyataan itu juga diunggah di akun media sosial X Netanyahu. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku akan memberikan hadiah uang 5 juta US dollar atau sekira 79 miliar rupiah. Uang tersebut akan diberikan kepada siapapun yang bisa membebaskan 101 sandera yang ditawan oleh Hamas di Gaza. Dilansir Reuters, hal itu disampaikan Netanyahu saat melakukan kunjungan ke Gaza pada Selasa 19 November 2024. Selain menjanjikan uang, Netanyahu juga mengaku akan memberikan jalan keluar dari wilayah Palestina yang dilanda perang. Adapun dalam kunjungan itu, Netanyahu diperlihatkan koridor Netrazim milik militer Israel. Koridor tersebut merupakan jalan akses utama dan zona penyangga yang dibangun militer Israel untuk memisahkan Gaza Utara dari bagian selatan. Adapun tawaran hadiah dari Netanyahu itu muncul saat protes massal terus berlanjut di Israel oleh keluarga sandera dan pendukung mereka. Massa menuntut agar Netanyahu mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas yang akan membebaskan keluarga mereka. Kelompok Hizbullah Lebanon melakukan penyergapan 3 tahap terhadap pasukan militer Israel. Di pinggiran timur kota perbatasan Markabah, Lebanon Selatan, Hizbullah tanpa ampun melakukan penyerangan. Bukan hanya IDF, dilaporkan tim penyelamat militer Israel juga ikut tewas. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah melakukan serangan itu pada Selasa 19 November 2024. Saat itu Hizbullah menembakkan rudal anti-tank atau ATGM ke arah pasukan Israel. Setelah jatuhnya korban dari pihak Israel, Komando Militer IDF mengirim pasukan penyelamat. Tepat saat evakuasi tentara IDF dimulai, para pejuang Hizbullah langsung menembakkan rudal ATGM ke arah mereka. Kemudian pada malam harinya, pasukan penyelamat kedua dikirim ke daerah tersebut. Sekali lagi dalam penyergapan tahap selanjutnya, pejuang Hizbullah menembakkan ATGM ketiga, membunuh dan melukai anggota pasukan penyelamat Israel. Perdana Menteri Irak Muhammad Shia al-Sudani mengutuk keras Israel. Irak menolak pengaduan yang disampaikan pemerintah Netanyahu ke Dewan Keamanan PBB tentang pembenaran atas serangan Israel di wilayah Irak. Dilansir kantor berita Irak, INA, hal itu disampaikan al-Sudani di sesi reguler ke-47 Dewan Menteri Irak pada Selasa 19 November 2024. Diketahui sebelumnya Israel mengklaim penyerangan ke Irak adalah untuk menargetkan kelompok perlawanan yang mendukung pejuang Palestina. Hal itu merujuk pada pernyataan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, yang menerbitkan pesan kepada Dewan Keamanan PBB. Melalui media sosial X-nya, Gideon Sa'ar menyampaikan isi surat itu, mengatakan bahwa Israel berhak menyerang wilayah Irak. Menanggapinya, al-Sudani mengatakan serangan Israel di wilayah Irak dianggap sebagai upaya untuk memperluas perang di kawasan. Hal itu merujuk pada penolakan Irak untuk ikut berperang. Namun Irak mengaku tetap konsisten dalam pendiriannya untuk mencari bantuan bagi rakyat Palestina dan Lebanon.
Inilah penampakan kehancuran di pangkalan militer Sraga, Israel, seusai diserang drone kelompok Hizbullah Lebanon. Pangkalan itu terletak di antara Nahariah dan Aka, wilayah utara Palestina yang diduduki. Pada Senin 18 November 2024, media militer Hizbullah juga telah menerbitkan rekaman operasi di pangkalan militer tersebut. Serangan itu meliputi markas administratif Komando Brigade Golani, diikuti dengan persiapan peluncuran roket. Dalam video yang beredar, terlihat ada banyak tentara Israel berdiri di antara puing-puing bangunan markas. Ada juga klip memperlihatkan kepulan asap di wilayah yang terkena hantaman drone. Sementara pada video lain terdengar sirene peringatan serangan udara berbunyi di Israel. Menurut laporan Al-Mayadin, pangkalan Sraga ini diserang untuk kedua kalinya pada pukul 7:10 malam waktu setempat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.